semua, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Saya Ursula Diana Fitriani dari kelas bimbingan konseling 3C akan mengulas sedikit tentang kepemimpinan. Apa itu kepemimpinan? Dan kualitas apakah yang harus dimiliki oleh kepemimpinan? Dan apakah seorang pemimpin itu yang ditakuti oleh semua orang? Ataukah pemimpin itu hanya terkesan sebagai pahlawan super? Bahkan tidaklah mudah menjadi seorang pemimpin itu. Tidak sama apa yang kita bayangkan. Menjadi seorang pemimpin itu ada kriterianya secara tersendiri. Bahkan pemimpin itu mempunyai seni dan karakter masing-masing. Setiap pemimpin itu pasti mempunyai karakter masing-masing. Dan tentunya yang satu dengan yang lainnya itu berbeda-beda. Mungkin dalam pikiran Anda ketika menjadi seorang pemimpin itu, Anda bisa seenaknya menyuruh orang-orang secara semaunya sendiri. Tentu itu tidak lantas menjadikan Anda sebagai pemimpin yang baik. Di sini saya akan mengulas tentang apa arti pemimpin. Dan kepemimpinan itu mempunyai arti sebuah kemampuan dalam diri sendiri atau orang lain untuk memandu pihak tertentu untuk mencapai tujuan. Menurut John Wigner, kepemimpinan adalah seni dalam mengkoordinasikan dan mengarahkan individu atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Kepemimpinan itu berangkat dari mana sih teman-teman? Jiwa kepemimpinan itu berangkat dari diri kita sendiri, yang biasanya disebut sebagai self-leadership. Apa itu self-leadership? Self-leadership adalah sebuah kepemimpinan yang berangkat dari dalam diri sendiri. Pastinya, kepemimpinan itu juga memiliki tujuan. Tujuan utama dari kepemimpinan adalah untuk mencapai tujuan bersama. Jika dalam suatu organisasi atau suatu proyek-proyek lain, jika tidak ada suatu pemimpin, maka tidak akan tercapai jalannya suatu kepemimpinan. Tips-tips menjadi pemimpin yang baik. 1. Punya pendirian. 2. Bersifat jujur. 3. Proaktif. Dan yang terakhir, sabar. Berikut macam-macam kepemimpinan. Macam-macam gaya kepemimpinan ada 4, yaitu 1. Otoraktif. Biasanya otoraktif itu digunakan pada militer. Kepemimpinan ini tuh dominan dalam artian yaitu dominan dalam mengambil keputusan. Jadi kepemimpinan ini baik digunakan untuk militer. 2. Birokrasi. Birokrasi itu biasanya gaya kepemimpinan yang diterapkan di pemerintahan atau di perusahaan yang besar. 3. Partisipatif. Partisipatif ini yaitu kepemimpinan yang memberikan ruang untuk bawahannya agar bawahan itu lebih berpartisipasi untuk mengambil keputusan. Keempat, yang terakhir adalah kepemimpinan gaya delegatif. Kepemimpinan gaya delegatif ini yaitu para bawahan itu diberikan kesempatan untuk mengambil keputusan. Dalam artian pemimpin itu sudah percaya bahwa keputusan tersebut itu diambil alih oleh bawahannya. Dalam artian bawahannya itu harus menguasai dan harus mengerti tentang pengambilan keputusan tersebut. Berikut adalah fungsi-fungsi kepemimpinan. Fungsi kepemimpinan itu ada 5, yaitu fungsi instruktif. Fungsi instruktif itu menempatkan kepemimpinan sebagai pemberi tugas atau pengambil keputusan. Yang kedua, fungsi partisipasi. Jadi fungsi partisipasi ini tuh pemimpin itu mampu mengajak anggota-anggotanya untuk berpartisipasi untuk mencapai tujuan bersama. Yang ketiga adalah fungsi konsultif. Fungsi ini tuh bawahan dapat sebagai pemimpin itu harus saling terbuka kan ya. Jadi bawahannya itu dapat konsultasi
kepada pemimpin untuk mencari jalan yang terbaik agar mencapai tujuan yang baik. Yang keempat yaitu fungsi delegasi. Pada fungsi ini pemimpin tuh harus mampu mendelegasikan, harus mampu memberikan wewenang kepada orang lain yang sesuai dengan skillnya. Yang terakhir adalah fungsi pengendalian. Jadi setiap pemimpin itu harus mampu mengendalikan aktivitas bawahannya. Jadi kalau pemimpin tidak mampu mengendalikan aktivitas bawahannya, maka bukanlah dia disebut dengan pemimpin. Banyak permasalahan kepemimpinan yang terjadi di lingkungan kita. Contoh masalah kepemimpinan di suatu daerah yaitu terdapat pemimpin yang hanya untuk label atau nama saja, yaitu untuk pengakuan dirinya kepada masyarakat bahwa dirinya tersebut itu menjadi seorang pemimpin, atau pemimpin itu hanya selayaknya gaya-gayaan doang gitu. Terus hal tersebut itu mengakibatkan permasalahan baru di dalam masyarakat, yaitu yang terjadi pada saat ini, hilangnya atau berkurangnya rasa kepercayaan masyarakat akan figur seorang kepemimpinan yang diharapkan oleh masyarakat. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam berkata, mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena kita masih sama-sama belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.